Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 1 Al-Muharram 1440 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, saudari-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Hari ini adalah hari yang pertama dari bulan Allah Al-Muharram 1440 Hijriah, dan kita oleh karena itu akan membicarakan tentang ada apa dengan bulan Al-Muharram, karena bertepatan dengan ini adalah pekan pertama dari ataupun awal bulan, bukan pekan pertama dari bulan Masehi, bukan, tetapi awal bulan dari bulan Allah Al-Muharram. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kajian kita ini sudah dikurangi jadwalnya, yaitu setiap Selasa pekan pertama saya tidak bisa berhadir di majelis ini karena ada pekerjaan lain yang bertepatan dengan waktu bermajelis di hari Selasa pagi menjelang siang. Tetapi itu hanya pekan pertama, dan insya Allah pekan-pekan selanjutnya tetap seperti biasa. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hafizakunallah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ada apa dengan bulan Allah Al-Muharram. Poin yang pertama yaitu kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamai dengan Al-Muharram dan dinamai dengan bulan Allah. Kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamai dengan Al-Muharram dan dinamai dengan bulan Allah? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari hadis, afdalu as-siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama puasa setelah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram adalah puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Ibu-ibu, di sini kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamai bulan Allah, menamai bulan Al-Muharram dengan bulan Allah, dan kemudian menamai nama bulan ini dengan Al-Muharram. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan bulan Al-Muharram? Para ulama mengatakan summiya muharramun bidzalika liqaunihi syahran muharraman fahuwa ahadu ashhuril hurum al-arba'ah, yang artinya dinamakan Al-Muharram dengan nama Al-Muharram dikarenakan yaitu bulan Muharram adalah bulan suci yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang di dalamnya. Jadi Muharram dari kata-kata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang di dalamnya. Ya, berperang di dalamnya. Makanya diambil dari kata-kata Muharram, diambil dari kata-kata Muharram yang artinya diharamkan, disucikan dari berperang di dalamnya. Ini adalah sebab yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala kenapa Muharram dinamakan Muharram. Kemudian tadi sudah saya katakan kenapa Al-Muharram dinamakan Al-Muharram, karena di dalam bulan Allah Al-Muharram diharamkan untuk berperang di dalamnya, karena dia adalah salah satu dari bulan suci, salah satu dari bulan suci, yaitu bulan yang disucikan di dalamnya peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 39, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan fi kitabillah, yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Yauma, atau yang tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz, maksud saya. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu
fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Di dalam ayat tadi disebutkan 4 bulan suci. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan perincian tentang 4 bulan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyatun Dzul Qa'dah wal Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Artinya, sesungguhnya zaman telah berputar seperti pada waktu penciptaannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu penciptaannya, 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. Sebentar. Terdapat 4 bulan suci. 3 bulan secara berurutan, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan 1 bulan yaitu bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar, Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kenapa bulan Muharram dinamakan Muharram, karena dia adalah bulan yang diharamkan. Di dalamnya peperangan, karena dia adalah bulan suci. Taib. Sebab yang lain kenapa Muharram dinamakan Muharram? Salah satu sebabnya disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, summiya muharraman litahrimil jannati fihi ala iblis. Dinamakan Muharram adalah karena bulan tersebut diharamkan surga atas iblis. Bulan tersebut diharamkan surga atas iblis. Ya. Dinamakan bulan tersebut haram karena diharamkan surga atas iblis. Ya. Ini salah satu pendapat. Tetapi wallahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah hafizakumullah, bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi, yaitu bulan Muharram dinamakan bulan Muharram karena diharamkan di dalamnya peperangan. Ya, karena kebiasaan orang Arab, mereka berperang pada bulan ini. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala peperangan di dalamnya. Lalu pertanyaan yang kedua tadi adalah kenapa dinamakan Syahrullah? Bulan Muharram kenapa dinamakan Syahrullah? Jawabannya adalah ahibbati hafizakumullahu taala, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akan hal itu.
bahwa dia adalah bulan Allah Al-Muharram, sebagaimana hadis tadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama berpuasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah. Jadi pertanyaan yang kedua, kenapa Muharram dinamakan syahrullah, bulan Allah? Jawabannya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menamai akan hal itu. Baik. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Syarah Sunan An-Nasa'i, sebab yang lain kenapa bulan Al-Muharram dinamakan bulan Allah, dan sedangkan bulan-bulan yang lain tidak dinamakan bulan Allah, padahal seluruh bulan milik Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan, yahtanilu an yuqal, dimungkinkan, pendapatnya adalah innahu lamma kana minal ashhuril hurum allati harramallahu fiha al-qitala wa kana awwala syuhurid sanah udhifa ilaihi idhafata takhsisin wa lam yasihha idhafatu syahri minasy-syuhuri ila Allah ta'ala 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa syahrullahil muharram. Kata beliau, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, bahwa ketika bulan-bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala sucikan di dalamnya peperangan, yang 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, dan awal dari bulan pada setahunnya itu adalah bulan Allah Al-Muharram, maka akhirnya digandengkan dengan bulan Allah. Saya ulangi sebabnya kenapa bulan Al-Muharram dinamakan dengan bulan Allah. Kenapa bulan Al-Muharram dinamakan dengan bulan Allah? Maka jawabannya adalah karena dia adalah salah satu bulan yang Allah di dalamnya mensucikan dari peperangan. Lihat, ada kata-kata Allah. Yang kedua, dia adalah bulan pertama dari bulan-bulan yang ada di dalam setahun, maka digandengkan namanya dengan nama Allah, menjadi Syahrullah. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak ada riwayat yang sahih satupun, satu bulan pun digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali bulan Allah Al-Muharram, sebagaimana dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi itu tiga sebabnya. Sebab yang pertama, kenapa Al-Muharram dinamakan bulan Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia adalah salah satu dari bulan Allah yang suci, yang disucikan di dalamnya oleh Allah peperangan. Makanya digandengkan dengan nama Allah, bulan Allah. Baik. Sebab yang kedua yaitu karena bulan Al-Muharram adalah bulan yang pertama di dalam setahun, maka digandengkan nama Allah dengan bulan Al-Muharram. Sebab yang ketiga yaitu karena ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum ada satu riwayat sahih pun bahwa ada bulan yang digandengkan dengan nama Allah kecuali Al-Muharram. Ini 3 pendapat atau 3 sebab kenapa bulan Allah, bulan Al-Muharram disebut sebagai bulan Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi ya, kenapa bulan Al-Muharram disebut sebagai bulan Allah. Jadi sudah 3 poin kita pelajari. Kenapa bulan Muharram dinamakan Al-Muharram? Yang kedua, haruskah
bulan Al-Muharram dengan alif lam. Ini belum ya, belum saya sebut ya. Belum Bu? Belum ya? Pertanyaan yang kedua yaitu kenapa dinamakan bulan Al-Muharram dengan bulan Allah? Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga sekarang yaitu apakah harus menyebutkan tentang Muharram dengan Al-Muharram? Bolehkah tidak pakai al? Ya, bolehkah tidak pakai al? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamullah syahrullahil muharram. Ya, bolehkah dengan tanpa al? Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pakai al, kalau tidak pakai al boleh tidak? Seperti dalam tulisan ini. Lihat di sini, ya. Sini ada ucapan syahrullah. Kemudian di sini ada alif lam. Alif dan lam. Itu yang dari tadi kita pelajari, yaitu apa makna Al-Muharram. Kemudian yang kedua, kenapa dinamakan Al-Muharram dengan nama bulan Allah. Dengan nama bulan Allah. Kemudian haruskah menyebutkan bulan Al-Muharram pakai alif lam? Maka kita jawab tadi ya, bahwa sebagian ulama memakruhkan kalau seandainya bulan Al-Muharram tidak memakai al. Seperti misalkan yang diucapkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau seandainya tidak memakai al, dimakruhkan karena artinya jadi berubah. Muharram diharamkan jadi. Makanya pakai al yang menunjukkan kepada ta'rif, pengenalan bahwa itulah yang disebut dengan bulan yang suci. Ya, bulan yang suci. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang keempat, keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Jadi saya berusaha untuk menyebutkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Yang pertama yaitu bulan Allah Al-Muharram digandengkan namanya dengan nama Allah, dan penggandengan ini disebutkan oleh para ulama sebagai penggandengan pemuliaan, idhafatu tashrif, penggandengan pemuliaan, ya, penggandengan pemuliaan. Ini menunjukkan keutamaan bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram karena digandingkan nama bulannya dengan nama Allah menjadi Syahrullah, seperti yang ada pada papan tulis, Syahrullah. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu bulan Allah Al-Muharram termasuk dari bulan suci, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
ya, dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati ahfizakumullah, keutamaan yang keberapa sekarang? Yang ketiga, yaitu keutamaan yang ketiga adalah bahwa bulan Allah Al-Muharram dianjurkan untuk di dalamnya terdapat hari Asyura. Di dalamnya terdapat hari Asyura, yang mana hari Asyura adalah hari yang utama, yang mana Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam pada hari Asyura. Menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam pada hari Asyura, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau bertanya kepada seorang Yahudi, "Ma hadzal yaum alladzi tasumun?" Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Kemudian Yahudi tersebut menjawab, "Hadza yaumun anjallahu fihi Musa min Fir'auna wa junudih." Ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya. Taib. Kemudian ahibati hafizakanallah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dan sebab yang keempat kenapa apa keutamaan bulan Allah Al-Muharram adalah karena di dalamnya terdapat hari Asyura, dan berpuasa pada hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Dan berpuasa pada hari Asyura, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, qala Imamul Haramain, Imam Al-Haramain yaitu Al-Juwaini rahimahullah berkata, wa kullu ma yaridu fil akhbar min takfiriz dzunub fahuwa indi mahmulun 'ala as-saghair dunal mubiqat. Setiap apa saja yang terdapat dari riwayat-riwayat yang menyebutkan penghapusan dosa-dosa, maka itu maksudnya adalah menurutku dosa-dosa kecil, kata beliau, bukan dosa-dosa besar. Nah, berarti puasa hari Asyura tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu. Dan dosa-dosa yang dihapus di sini adalah dosa-dosa apa, Bu? Kecil. Ya, taib. Ini adalah keutamaan dari bulan Allah Al-Muharram. Saya mengulanginya, keutamaan bulan Allah Al-Muharram
Yang pertama, tidak ada bulan yang digandengkan dengan nama Allah kecuali Al-Muharram, dengan nama Syahrullah, bulan Allah. Yang kedua, bulan Allah Al-Muharram termasuk dari bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kezaliman. Yang ketiga, keutamaan bulan Allah Al-Muharram adalah di dalamnya terdapat hari Ashura. Hari Ashura adalah tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Firaun dan bala tentaranya. Yang keempat, keutamaan bulan suci Allah Al-Muharram adalah di dalamnya terdapat hari Ashura yang berpuasa di dalamnya maka akan diharapkan dihapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, yang permasalahan yang kelima kalau tidak salah ya, betul Bu? Permasalahan yang kelima yaitu amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Allah Al-Muharram. Amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Allah Al-Muharram. Yang pertama yaitu memperbanyak puasa. Yang pertama bukan itu, yaitu tidak berbuat zalim, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di dalamnya pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, ini inti pendalilannya. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Berarti berdasarkan hadis ini, amalan paling utama adalah menjauhi kezaliman dengan segala macam bentuknya. Baik kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ataupun juga saling bunuh-membunuh. Dan khusus bulan suci diharamkan untuk bunuh-membunuh. Ya. Yang dimaksud dengan bulan suci di sini adalah salah satunya bulan Allah Al-Muharram, diharamkan untuk saling bunuh-membunuh. Seperti misalkan ayat yang menunjukkan akan hal itu adalah fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin, yang artinya jika telah berlalu bulan-bulan suci maka bunuhlah orang-orang musyrik. Artinya di dalam bulan suci tidak diperbolehkan untuk saling membunuh. Nah, ini amalan yang paling utama dan paling pertama, tidak boleh berbuat zalim di dalam bulan-bulan suci tersebut. Amalan yang kedua yang paling utama dilakukan ketika bulan Allah Al-Muharram adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, yang artinya keutamaan berpuasa, saya ulangi, puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Berarti di sini
dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Ya. Timbul di sini pertanyaan ataupun perselisihan di antara para ulama rahimahumullahu taala, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan, wa ma raaitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan berpuasa sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan lebih banyak berpuasa di dalamnya dibandingkan bulan Sya'ban. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan bulan yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa pada bulan Sya'ban. Tetapi dalam hadis tadi, puasa paling utama setelah berpuasa Ramadan adalah pada bulan Muharram. Maka bagaimana menggabungkan ini? Paham Bu permasalahannya? Ui. Paham pian permasalahannya? Belum. Hadisnya berbunyi puasa paling utama adalah berpuasa pada puasa paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Sampai sini paham? Paham. Di sana ada hadis lain yang mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di dalam satu bulan dibandingkan bulan Sya'ban. Ada pertentangan tidak? Ada. Secara lahiriah ada ya? Paham permasalahannya sampai sini? Taib. Bagaimana menjawabnya? Jawaban pertama. Tulis dulu masalahnya. Permasalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan puasa paling utama adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram setelah berpuasa Ramadan. Sedangkan di sana terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa tidak pernah memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Nah, ini bagaimana menjawabnya? Ya, ini bagaimana menjawabnya? Jawaban pertama, paham permasalahannya, Bu? Paham ya? Baik. Bagaimana menjawabnya? Jawaban pertama, syariat berpuasa dan memperbanyak puasa di bulan suci Allah Al-Muharram di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebabnya ada penggabungannya adalah tidak mengapa dan tidak ada pertentangan ketika Rasulullah SAW bersabda puasa paling utama adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram setelah berpuasa pada bulan Ramadan, dan kemudian Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena persiapan untuk Ramadan. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan atasnya. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, bahwa itu pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha yang beliau ketahui.
bahwa Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa dan tidak pernah memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Padahal beliau juga mungkin memperbanyak puasa dari bulan Allah Al-Muharram, dan itu tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, itu 3 jawaban. Berapa jawabannya, Bu? 3. Apa masalahnya, Bu? Masalahnya anjuran puasa bulan apa? Al-Muharram. Tetapi Nabi pun juga memperbanyak puasa di bulan apa? Sya'ban. Seakan-akan terjadi kontradiksi, yaitu pertentangan ucapan. Ya, pertentangan ucapan. Maka jawabannya ada 3 tadi. Yang pertama, syariat dianjurkan memperbanyak puasa di bulan suci Allah Al-Muharram adalah syariat akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu bahwa tidak ada pertentangan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram, begitu juga memperbanyak puasa di bulan Allah di bulan Sya'ban. Apa pertentangannya? Tidak ada. Jawaban yang ketiga, apa Bu jawaban ketiga? Itu adalah pengetahuan siapa? Aisyah saja. Mungkin beliau belum mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Amalan yang ketiga, Bu, yang dianjurkan di bulan Allah Al-Muharram, yaitu amalannya adalah berpuasa pada hari Ashura. Berpuasa pada hari Ashura. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura, tanggal 10 Dzulhijjah. Fasu'ilu an dzalik. Lalu mereka ditanya tentang hal itu, yaitu kaum Yahudi ditanya tentang hal itu. Kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram? Lalu kaum Yahudi menjawab, hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Musa dan Bani Israel melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami berpuasa sebagai pengagungan terhadap hari tersebut. Ya, sebagai pengagungan terhadap hari tersebut. Di dalam riwayat yang lain, fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, Nabi Musa pun bersyukur dengan berpuasa. Maka kami pun, kata Yahudi, mengikuti beliau berpuasa. Kami pun, kata Yahudi, mengikuti beliau berpuasa. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda setelah itu, nahnu aula bi Musa minkum fa amar bi siyamih. Kalau begitu kami ini lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian wahai Yahudi yang telah mengobok-ngobok agamanya Nabi Musa, yang tidak taat kepada Allah. Kami lebih pantas mengikuti Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Ya, memerintahkan berpuasa pada hari Ashura. Di sana ada hadis lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kanat Aisyatu yawman tasumu Quraisyun fil jahiliyah. Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari
berpuasa pada hari itu pada suatu hari berpuasa orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Artinya gini, di masa jahiliyah orang-orang Quraisy berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha pun pada sudah masuk Islam, beliau berpuasa pada hari yang orang-orang jahiliyah dahulu berpuasa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinah samahu wa amara an-nas bisiyamih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari itu. Dan ketika sampai ke kota Madinah, beliau berpuasa, ya, dan memerintahkan manusia berpuasa. Falamma nazalat faridata syahri Ramadan kana Ramadan huwa alladhi yasumuhu fataraka shaumu Ashura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a aftar. Artinya, lalu ketika turun kewajiban puasa bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW berpuasa wajib pada bulan Ramadan. Lalu beliau meninggalkan puasa hari Ashura yang asalnya wajib. Puasa hari Ashura asalnya wajib. Kemudian beliau tinggalkan karena beliau berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang ingin berpuasa pada hari Ashura dipersilahkan, barang siapa yang ingin berbuka pada hari Ashura juga dipersilahkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini amalan yang luar biasa, yaitu berpuasa pada hari Ashura, yang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffiral sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. 1 tahun yang telah lalu. Kemudian amalan yang selanjutnya, yang keberapa ini, Bu? Yang keempat, yaitu berpuasa tanggal 9 dari bulan suci Allah Al-Muharram. Bulan suci Allah Al-Muharram, tanggal 9-nya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bisiyamih, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Artinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan para sahabatnya berpuasa, lalu para sahabatnya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini, yaitu tanggal 10 bulan Al-Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, padahal kita diperintahkan oleh engkau menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa engkau mengikuti mereka? Nah, ini jadi pembicaraan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnat tasu'. Jika pada tahun depan dengan kehendak Allah kita akan berpuasa tanggal 9-nya. Di sini fungsi dari puasa tanggal 9 adalah apa, Bu? Menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, ini pelajaran bagi kita, baik anti muslimah atau saudara muslim, diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa? Karena diharamkan tidak diperbolehkannya untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani bukan karena sebabnya apa-apa, bukan. Tidak perlu mencari sebab paling dalam, karena memang diperintahkan untuk menyelisihi diri, itu sebabnya. Karena memang diperintahkan sebagai hamba Allah, kita diperintahkan untuk menyelisihi diri, ya, menyelisihi diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Dalam riwayat yang lain, yaitu masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la in baqitu aw la in ishtu ila qabilin la asumanna tasya. Artinya, jika aku hidup atau aku masih ada umur tahun depan, sungguh aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9. 9 dari bulan apa, Bu? Muharram. Ini menunjukkan bahwa fungsi berpuasa pada tanggal 9 adalah untuk menyelisihi diri dari puasanya kaum Yahudi dan Nasrani. Taib. Ahibati hafizakumullah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para ulama mengatakan, kalau ilatnya, sebabnya, ilat itu artinya sebabnya berpuasa tanggal 9 adalah karena ingin menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani, maka dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 kemudian 10. Dan untuk agar kita benar-benar yakin bahwa kita masuk ke dalam bulan Allah Al-Muharram dalam keadaan berpuasa hari Asyura, maka boleh seseorang berpuasa 11. Ya. Jadi seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, puasa paling utama yang paling sempurna 9-nya, 10-nya dan 11-nya. Kenapa 9 puasa? Karena untuk menyelisih kaum Yahudi Nasrani. Kenapa 11 puasa? Karena untuk menegaskan bahwa kita benar-benar masuk pada bulan Allah Al-Muharram dan berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Jangan-jangan harinya terlambat atau harinya terlalu cepat, maka akhirnya berpuasa pada tanggal 11. Wallahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya lebih condong kepada pendapat bahwa yang disyariatkan hanya 9 dan 10. 9 dan 10 saja. Ya. Adapun 11 maka belum ada dalil sahih atasnya. Adapun dalil bahwa itu sikap kehati-hatian, maka sikap kehati-hatian harus dengan dalil. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ada permasalahan, bolehkah berpuasa? Bukan ada permasalahan. Ada sebagian ulama, sebagian orang yang berpendapat kalau begitu tidak berpuasa pada tanggal 10-nya, tapi berpuasa hanya tanggal 9-nya saja. Maka pendapat ini keliru. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menyatakan, kalau aku hidup tahun depan maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maksudnya adalah berpuasa 9 dan 10. 9 puasanya untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, 10 untuk berpuasa hari Asyura. Jadi kita ringkasannya dicatat, boleh dan sangat dianjurkan orang berpuasa hanya tanggal 10. Satu. Yang kedua, dan boleh serta sangat dianjurkan orang berpuasa tanggal 9 dan 10. 9 dan 10. Yang ketiga, belum disyariatkan dengan dalil yang kuat bahwa dianjurkan untuk berpuasa 9, 10 dan 11. Nah, kata-kata 11 ini untuk sikap kehati-hatian belum kita dapati. Wallahu a'lam. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, lihat, yustahabbu shaumut tasi' wal 'ashir jami'an lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shama al-'ashir wa nawa shama at-tasi'.
dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 seluruhnya. Karena Nabi Muhammad SAW telah berpuasa tanggal 10 dan berniat berpuasa tanggal 9, tetapi keburu meninggal duluan, akhirnya tanggal 9-nya belum beliau laksanakan, tapi sudah niat. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 kedua-duanya. Kemudian qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, wala'alla sababa fi shaumi at-tasi'i ma'al 'ashir alla yatashabbaha bil yahud fi ifradil 'ashir. Dan dimungkinkan sebab kenapa berpuasa pada tanggal 9 dan 10 agar tidak menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi hanya berpuasa tanggal 10 saja. Nah, ini sebabnya. Ini perkataan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang bermadzhab Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Ibu-ibu, ahibati, saudari-saudari, hafizakanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu menjaga kita. Tadi saya sebutkan bahwa sebagian ulama ada yang berpendapat puasanya dari 9, 10 dan 11. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya sumu yauma Asyura, berpuasalah pada hari Asyura, wa khalifu fihi al-yahud, dan selisihilah di dalamnya kaum Yahudi. Sumu yauman qablahu wa ba'dahu yauman, yang artinya berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini berpuasa 10, berpuasalah sehari sebelumnya tanggal 9, sehari setelahnya tanggal 11. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Itulah amalan-amalan yang ada pada bulan Allah Al-Muharram. Timbul permasalahan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah berpuasa pada hari Asyura dan hari Asyura tersebut bertepatan dengan hari Sabtu atau hari Jumat? Ya, kita tahu bahwasanya ada hadis yang melarang berpuasa pada hari Sabtu dan hari Jumat. Misalkan hadis tersebut, perhatikan hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dari Abdullah bin Busr, dari saudarinya, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tasumu yaum as-sabt, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, illa fi maftaradha Allahu alaikum, kecuali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabih aw 'uda syajarah falyamdughu. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapati kecuali kulit dari anggurnya atau ranting dari pohon, maka hendaklah dia isap agar dia tidak berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan. Kecuali yang Allah wajibkan. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, wa ma'na karahatihi hadza an yakhussa ar-rajulu yawm as-sabt bisiyamin li'anna al-yahuda tu'azzimu yawm as-sabt. Dan makna dimakruhkan berpuasa pada hari Sabtu adalah karena Yahudi makna dimakruhkan adalah seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu
karena Yahudi berpuasa dan mengagungkan hari Sabtu, mengagungkan hari Sabtu. Taib. Cuma di sana terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya boleh berpuasa hari Sabtu meskipun puasa sunnah. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablah aw ba'dah." Jangan salah seorang dari kalian sekali-kali berpuasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa sebelumnya hari Kamis atau setelahnya. Jadi di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, puasa hari Sabtu, puasa sunnah. Yang kedua, puasa hari Jumat, puasa sunnah. Maka kita ambil dulu puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat, kalau hanya sendirian puasa sunnahnya, maka ini diharamkan. Kenapa? Karena seseorang jika ingin berpuasa sunnah hari Jumat, dia harus berpuasa sebelumnya, yaitu hari apa? Kamis. Atau setelahnya, yaitu hari apa? Sabtu. Ini menunjukkan bahwasanya puasa hari Sabtu diperbolehkan jika puasa sunnah, ya, jika puasa sunnah. Maka wallahu alam, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas yang diharamkan berpuasa pada hari yang diharamkan puasa adalah pada hari Jumat jika puasa sunnah sendirian, tanpa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Begitu juga dimakruhkan puasa hari Sabtu, puasa sunnah sendirian, ya, puasa sunnah sendirian. Taib. Kalau puasa hari Asyura bertepatan dengan hari Sabtu atau hari Jumat. Kalau hari Jumat tadi kita sudah dapat solusinya. Misalkan Bu, tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram adalah hari Jumat. Maka bagaimana solusinya Bu? Berpuasa hari apanya? Kamis. Pas berarti 9 dan 10. Taib. Atau 10 dan 11, yaitu berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sehari setelahnya. Selesai urusan. Kalau itu hari Jumat. Kalau hari Asyuranya bertepatan dengan hari Sabtu, maka ini yang jadi permasalahan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berpuasa pada hari Sabtu, berpuasa Asyura pada hari Sabtu? Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Perhatikan, waradan nahyu an ifradil jumu'ah bis-shaum. Terdapat larangan, yaitu mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Terdapat larangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Wan nahyu an shaumi yaumis sabt illa fi fardhah. Dan larangan berpuasa pada hari Sabtu karena kecuali di dalam puasa wajib. Walakin, tetapi, tazulul karahatu idza samahuma bi dhammi yaumin ila kullin minhuma. Tetapi hilang kemakruhannya jika seseorang berpuasa pada hari Sabtu atau pada hari Jumat digabung dengan hari sebelumnya dari keduanya tersebut. Atau idza wafaqa 'adatun masyru'ah, kalau bertepatan dengan kebiasaan yang disyariatkan, ka shaumi yaumin wa iftari yaumin, seperti puasa hari Daud, puasa Nabi Daud. Orang berpuasa pas itu hari Sabtu dan puasanya puasa Daud, maka ini boleh, hilang kemakruhannya. Au nadhran, atau berpuasa pas waktu dia bernazar, ini hilang juga kemakruhannya, boleh berpuasa hari Sabtu. Au qadaan, atau berpuasa
hari Sabtu karena mengqadha puasa bulan Ramadan, au shauman talabahu syari', atau puasa yang dituntut oleh syariat, dianjurkan oleh syariat, ka Arafah wa Asyura, seperti puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun hari Asyuranya hari Sabtu, maka pada saat itu kita boleh berpuasa hanya hari Sabtu saja, karena itu adalah siyamun talabahu syari', puasa yang disyariatkan, dianjurkan oleh pembuat syariat. Nah, ini kira-kira selesai Ibu permasalahan kita. Wallahu a'lam. Satu lagi sebenarnya saya ingin nambah, tetapi waktunya nggak cukup. Ya, ini 1 jam lewat 5 menit. Satu lagi ingin nambah tapi waktunya nggak cukup. Yaitu saya sebutkan secara apa namanya, ringkas saja, yaitu bid'ah yang terjadi pada apa Bu? Hari Asyura. Ya, bid'ah yang terjadi pada hari Asyura. Ketahuilah bahwasanya bid'ah yang terjadi pada hari Asyura terdapat 2 macam bid'ah. Terdapat 2 macam bid'ah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Fanqasama an-nasu ila ta'ifatain. Manusia di dalam hari Asyura terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2. Saya ulangi dulu, saya sebutkan sebelumnya. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yang ulama Islam abad ke-8 Hijriah bermadhab Syafi'i. Beliau menyebutkan kana maqtalu Al-Husain ibnu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fi yaumi Asyura min syahrillahil Muharram 'ala al-masyhur. Yang artinya wafatnya atau terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma pada hari Asyura di bulan Allah Al-Muharram, menurut pendapat yang kuat, di daerah Karbala. Di daerah apa Bu? Karbala. Taib. Berdasarkan ini manusia terbagi menjadi 2. Taifatun tattakhidhu yauma Asyura yauma ma'tam wa huzn wa niyahah. Kelompok pertama adalah menjadikan hari Asyura karena di dalamnya meninggal Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, maka mereka menjadikan hari Asyura hari kesedihan, hari meratapi, hari memperlihatkan kesedihan. Wa fihi syiarul jahiliyah min latmil khudud. Dan mereka akhirnya melakukan syiar-syiar kaum jahiliyah dengan menempeleng-nempeleng pipi. Wa syaqqal juyub, dan merobek-robek baju. Wa ta'azzi bi'azail jahiliyah, dan memberikan kabar duka seperti kaum jahiliyah memberikan kabar duka saat ada yang meninggal di antara mereka. Wa insyad qasaidah lil huzn, dan menyanyikan kasidah-kasidah, syair-syair untuk kesedihan atas wafatnya, terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi terlalu berlebihan. Ya, wa riwayatul akhbar allati fiha kadzibun katsir, dan penyebutan riwayat-riwayat terutama tentang wafatnya dan terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang di dalamnya banyak dusta. Wasidqu fiha laisa fihi illa tajdidul huzn wat ta'assub. Tidak ada kejujuran di dalamnya kecuali hanya mengulang kesedihan dan fanatisme. Wa itharatus syahna wal harb, dan di dalam penyebutan kasidah cerita-cerita tentang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menyebarkan rasa amarah, rasa permusuhan, ya, rasa amarah dan rasa permusuhan. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa ilqaul fitan bain ahli Islam,
Disebabkan terlalu meratapi inilah akhirnya mereka menyebarkan kegoncangan di tengah kaum muslimin. Wattawassulu bidzalika ila sabbis sabiqin wal awwalin. Dan gara-gara terlalu meratapi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib inilah akhirnya mereka mempunyai cara untuk mencela sahabat-sahabat yang terdahulu, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan semisalnya. Kemudian beliau juga mengatakan wa syarru haula wa dararuhum ala ahli Islam la yuhsihi rajul fasih fil kalam. Keburukan orang-orang seperti ini dan bahayanya atas umat Islam tidak bisa dihitung bagi orang yang pandai berbicara, nggak bisa dihitung. Nah, ini adalah golongan pertama ketika menghadapi hari Asyura, memukul-mukul, merobek baju, melukai tubuh dan semisalnya. Inilah kaum Syiah Rafidhah, ya, dan tidak diragukan lagi itu adalah penyimpangan dalam agama, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ta'ifatun ukhra minal juhal tamadhhabat bimadhhabi ahli sunnah fasaddu ghaidhi at-ta'ifa al-ula wa qabalu al-fasida bil fasid wal kadhiba bil kadhib wal bid'ata bil bid'ah فوضعوا الأحاديث في فضائل عاشوراء والأحاديث في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء. Dan pendapat yang kedua atau kelompok yang kedua yaitu kelompok dari orang-orang bodoh yang mereka berbaju seperti bajunya Ahlus Sunnah. Mereka ingin menyelisihi kelompok yang pertama tadi, ingin menyelisihi kaum Syiah Rafidhah tadi, tetapi mereka melawan kerusakan kaum Syiah Rafidhah dengan kerusakan yang hampir sama. Dusta kaum Syiah Rafidhah dengan dusta yang hampir sama. Bid'ah kaum Syiah Rafidhah di hari Asyura dengan bid'ah yang sama. Akhirnya mereka meletakkan hadis-hadis yang palsu tentang keutamaan hari Asyura. Di antaranya, siapa yang memakai celak pada hari Asyura, berdandan, maka tidak akan pernah sakit mata seumur hidup. Ini dusta, ya. Di antaranya juga membuat makanan untuk anak yatim di hari Asyura, ya, untuk hadis-hadis yang menunjukkan kegembiraan di hari Asyura agar melawan kesedihan kaum Syiah Rafidhah tadi. Nah, ini keliru. Dua-duanya itu adalah perbuatan bid'ah. Yang jadi permasalahan kenapa saya jelaskan padahal sudah tadi katanya. Ya, jadi itu bid'ah yang terjadi pada hari Asyura. Orang yang terlalu sedih, orang yang terlalu gembira. Makanya pada hari Asyura kadang-kadang ada yang mencat rumahnya, menghiasi lampu rumahnya dan semisalnya. Ini khawatirkan dia masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu kelompoknya kaum nawasib. Nawasib orang-orang yang tidak suka kepada Ahlul Bait. Kebalikan dari mereka kaum Syiah Rafidhah yang terlalu mengkultuskan Ahlul Bait. Kaum pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari Asyura, hari agung, hari yang dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Dan begitulah senantiasa Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara kaum yang terlalu meremehkan dan kaum yang terlalu berlebihan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, ibu saudari-saudari muslimah. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada, Bu?
Tidak ada? Hah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanyakan, kan ada hadis palsu yang menyatakan kalau puasa satu hari sebelum Al-Muharram dan puasa satu hari setelah Al-Muharram itu kan hadisnya apa itu kan bid'ah, tidak ada hadisnya. Saya mau tanyakan, ketika misalkan akhir Zulhijjah itu bertepatan pada hari Senin, kalau kita emang terbiasa puasa Senin Kamis, kita lebih baik puasa atau tidak puasa untuk menyelisihi Ustaz? Jazakallahu khairan. Sebentar, yang ibu maksud puasa Asyura atau puasa Muharram? Bukan puasa hari Senin itu bukan puasa Asyura. Jadi misalkan tanggal akhir bulan Zulhijjah itu adalah seperti hari ini kan 1 Muharram, Ustaz. Ya. Kemarin itu kan hari Senin, berarti kan hari terakhir bulan Zulhijjah. Ya. Kalau kan ada hadis palsu yang menyatakan puasa puasa terakhir bulan Zulhijjah itu kan ada hadis palsu yang di situ harus berpuasa, dan puasa sehari tanggal 2 Muharramnya. Nah, saya mau tanyakan Ustaz, kalau misalkan kita terbiasa puasa Senin Kamis itu, kalau misalkan itu bertepatan dengan akhir bulan Zulhijjah, kita lebih puasa atau tidak puasa, Ustaz? Tidak ada syariatnya berpuasa sebelum dan sehari sebelum masuknya bulan Al-Muharram dan sehari setelah masuknya bulan Al-Muharram. Tetapi jika memang kebiasaan ibu berpuasa hari Senin, maka berpuasalah, bukan karena hadis palsu tadi, tetapi karena memang ibu kebiasaannya puasa hari Senin. Paham, Bu? Ya, jadi tidak mengapa ibu kalau kebiasaannya memang berpuasa pada hari Senin, puasalah, tapi niatannya bukan karena menyambut bulan Allah Al-Muharram, bukan karena tahun baru, bukan. Ya, tetapi karena memang kebiasaannya berpuasa. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Kenapa? Siapa yang dapat arisan? Ayo, silakan. Tidak ada? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Barakallahu fiik. Ini Ustaz mau tanya, ini kan bulan Muharram atau bulan Asyura ya Ustaz. Ini kebetulan saya punya anak ipar, ini kan dia anak yatim. Nah, ini ada undangan. Kakak ipar kenapa, Bu? Ada anak ipar saya ini kan ayahnya udah meninggal. Ya. Jadi kan anak yatim. Kebetulan biasanya kalau bulan Asyura ini ada undangan untuk menghadiri pemberian sedekah itu Ustaz. Ya. Apa boleh dihadiri kalau kita sudah tahu atau tidak itu Ustaz? Ya, pemberian sedekah kapan saja waktunya. Penentuan pemberian sedekah pada hari tertentu dengan keutamaan tertentu memerlukan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka ketika pemberian itu ditentukan, dibatasi dengan tempat, waktu, jumlah bilangan, tata cara, jenis dan sebab, maka ini memerlukan dalil. Jika tidak ada dalil dan dibatasi, maka itu perbuatan bid'ah. Ya, maka tidak boleh diikuti. Jika tidak ada dalil pembatasan, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan tidak boleh diikuti. Wallahu a'lam. Nah, silakan Bu, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, biasanya kan di bulan Al-Muharram atau di bulan Asyura biasanya setiap hari itu ada mengolah bubur Asyura itu tuh termasuk bid'ah nggak? Ya, Terima kasih. bagus pertanyaannya, sama-sama. Jazakallahu khairan. Nah, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bagus pertanyaannya,
termasuk yang belum ada contohnya adalah membuat bubur Asyura. Ini dikhawatirkan adalah masuk ke dalam bid'ah jenis kedua tadi, yang mana mereka berpendapat untuk menyelisih kaum Syiah Rafidhah, ayo kita bergembira, membuat makanan, mendandani para istri atau istri saja, istri dan anak-anak. Ya, satu cukup insyaallah. Takutan ulun. Ya, istri atau anak-anak perempuan, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah kemudian memberikan lampu pada rumah tidak seperti biasanya. Nah, ini dikhawatirkan termasuk di dalamnya adalah membuat bubur Asyura, membuat makanan karena hari Asyuranya. Dikhawatirkan dia masuk kepada kelompok yang kedua tadi, yaitu yang disebut dengan kelompok nawasib. Nah, ini ibu-ibu. Wallahu alam. Dan sangat ironi itu terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa. Dan di sini tidak bisa pakai perasaan. Oh Ustadz, bubur kan baik, ya, menganyangi orang jadi makan dan semisalnya. Masalah memberikan makanan baik, tidak ada yang meragukannya. Bahkan termasuk salah satu amalan menghantarkan ke dalam surga. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika dibatasi dengan tempat, waktu, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara, yang mana pembatasan tersebut belum ada dalil. Ini yang jadi masalah. Harus selalu ada kaidah di dalam beragama, setiap pembatasan harus berdalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bubur Asyura belum ada pendalilan khusus atasnya membuat bubur Asyura. Nanti pian buat aja bubur Arafah. Nah, ada. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barak. Insya Allah pada 9 dan 10 Muharram nanti jatuh di hari Rabu dan Kamis ya. Ya. Bagaimana jatuhnya pas hari Asyura itu di hari Kamis? Apakah kita juga mendapatkan pahala puasa sunnah Kamis? Hari Asyuranya hari apa, Bu? Kamis. Kamis. Baik. Pertanyaannya, apakah kalau kita berpuasa hari Asyura, apakah kita juga mendapatkan pahala hari Kamis? Begitu? Baik. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah seseorang ketika nanti tanggal 10 dari bulan suci Allah Al-Muharram, dia berniat berpuasa hari Asyura, maka niscaya dia akan mendapatkan, semoga dia mendapatkan pahala puasa yang pahalanya adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Taib. Apakah dia juga dapat pahala puasa hari Kamis, Ustadz? Maka jawabannya adalah iya. Ya, karena puasa hari Kamis, ya, itu adalah sebenarnya puasa dengan keadaan. Artinya tidaklah orang masuk di dalam hari Kamis dan saat itu dia berpuasa kecuali dia dinyatakan sebagai puasa hari Kamis. Ya, puasa hari Kamis. Jadi diharapkan juga dia dapat pahala puasa hari Kamis, begitu ya. Ya, jadi samping dia dapat pahala puasa hari Asyura, diharapkan juga dia berpuasa mendapatkan pahala puasa hari Kamis. Ustadz, apakah perlu diniatkan dua? Jawabannya adalah tidak perlu. Niatkan saja puasa hari Asyura dan puasa hari Kamisnya sudah mencukupi dan ikutan bersamanya. Karena seperti yang saya sudah sebutkan tadi, puasa hari Kamis itu puasa keadaan. Tidaklah orang masuk ke dalam hari Kamis kecuali dalam keadaan berpuasa, maka itu disebut dia sedang puasa hari Kamis. Sama seperti contoh lain, misalkan orang berpuasa mengqadha bulan Ramadan pas bertepatan dengan hari Senin dan Kamis. Apakah dia dapat pahala puasa hari Senin dan Kamis? Maka kita katakan niat dulu, niat
yang paling utama adalah niat mengqadha puasa Ramadan. Maka berarti kalau dia meniatkan mengqadha puasa Ramadan, gugur hutangnya yang telah lalu dari puasa Ramadan. Lalu dapatkah dia puasa hari Senin dan Kamis karena bertepatan dengan keduanya? Maka jawabannya iya. Karena tadi puasa hari Kamis dan Senin itu puasa yang apa Bu? Keadaan. Tidaklah orang masuk ke dalam Senin Kamis dalam keadaan berpuasa, melainkan dia disebut sebagai puasa Senin dan Kamis, dan diharapkan dia mendapatkan pahala puasanya. Perlukah niat dua? Tidak. Niatkan saja mengqadha puasa Ramadan, atau niatkan saja puasa Arafah, atau niatkan saja puasa Asyura, dan semoga dia pun mendapatkan pahala puasa Senin dan Kamis jika bertepatan dengan hari Senin dan Kamis. Cukup kiranya Ibu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.